A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita belajar bersama tentang hidup, tempat bagaimana kita membuka pikiran, membuka hati, dan kita sesama murid yang selalu membuka kesadaran kita menuju kepada pengetahuan yang mudah-mudahan pembelajaran ini selalu bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening sejenak supaya pikirannya tidak terlalu sibuk, hati kita kebuka, dan yang paling penting agar kita mendapatkan hikmah. Kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama, di energi, vibrasi, dan frekuensi yang sama untuk kita sama-sama belajar. Dan saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari, bukan berarti paling benar, tetapi jadikanlah pembelajaran ini hanya menambah puzzle-puzzle pengetahuan kita untuk kita sama-sama belajar dalam perjalanan hidup ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah berbicara tentang cipta. Kita sudah berbicara tentang syahadat, kita sudah berbicara tentang esensi diri kita yang sejati. Dan hari ini kita akan masuk bahwa syahadat itu ternyata bukan hanya diucapkan, tetapi bagaimana syahadat yang diaplikasikan dalam keseharian kita. Kembali ke kata syahadat, mari kita mulai. Berbicara tentang syahadat, syahadat itu kita sudah bahas gitu ya, bahwa syahadat itu intinya adalah bersaksi. Dan bersaksi itu tentu saja bukan hanya dibunyikan, bukan saja hanya diikrarkan gitu. Dan yang paling penting adalah penyaksian ini berwujud dari diri kita dalam aplikasi keseharian kita. Di mana poin yang paling pentingnya adalah terkadang kita melupakan satu hal yang sangat esensial. Saya kasih contoh sederhana. Rata-rata dari kita mewarisi agama orang tua kita. Saya Islam karena orang tua saya Islam dan saya menjadi Islam tentu saja. Dan kalau kita kembali kepada rukun Islam yang pertama itu kan adalah syahadat. Nah, terkadang kita lupa ketika otomatis tadi ketika saya langsung jadi Islam, itu syarat nomor satunya, posisi nomor satunya itu dirasa sudah otomatis ada dan hadir gitu. Dan itu tidak salah sih sebetulnya. Tetapi penting untuk kita sadari lebih dalam, penting untuk kita renungkan lebih dalam tentang makna dari syahadat ini. Gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Kita sudah bahas bahwa syahadat itu artinya adalah bersaksi. Jadi ini ada kaitannya sama bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita menyaksikan. Berarti syahadat ini sebuah action. Nah, mungkin kita elaborasi sedikit dengan kata-kata katakanlah atau mengucapkan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang konsepnya intinya menggunakan kata-kata kul atau katakanlah gitu. Tetapi menariknya ketika ada katakanlah di Quran, apakah berarti kita harus langsung mengatakan juga? Nah, mari kita renungkan bahwa katakanlah atau kul. Contoh nih, 3 surat terakhir Quran aja. Kul hu'allahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Ini di depannya pasti ada kata kul gitu. Tapi menariknya adalah kul di sini bukan berarti secara letterlek bahwa saya disuruh mengucapkan. Karena jangan lupa, mengucapkan itu adalah mewujudkan sesuatu apa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau saya punya maksud tertentu di dalam diri saya dan saya ingin mengungkapkan maksud itu, maka saya mengucapkan maksudnya. Artinya kalau sudah ada di dalam diri saya berarti saya harus mengalami dulu gitu. Singkatnya, kul atau mengucapkan itu bukan hanya kata-kata yang diulang-ulang. Mungkin kita pernah pakai analogi gitu ya. Burung beo itu kalau diajarin ngomong, dia pasti bisa mengikuti gitu. Tetapi ketika dia hanya membunyikan, belum tentu atau mungkin tidak sama sekali masuk ke dalam kefahaman dan kesadarannya. Maka kalau kita hanya membeokkan, hanya kita mengucapkan atau membunyikan, yaitu hanya keluar sebagai suara.
dan boleh jadi tidak didasari oleh sebuah yang namanya kesadaran. Jadi kita sepakati dulu pada kesadaran ini bahwa mengucapkan itu dasarnya adalah mengalami. Saya kasih contoh sederhana. Ketika saya mengalami sesuatu, berarti pengalaman itu ada di dalam diri saya. Saya mengalami A, mengalami B, mengalami C, A, B, C, itu ada di dalam diri saya. Maka sebuah pengalaman yang ingin disampaikan itu dikeluarkan melalui kata-kata. Maka sebetulnya sebuah kata-kata yang menjadi kalimat, yang menjadi pembicaraan, diskusi seperti ini, itu semua datang dari pengalaman. Maka kalau kita bicara majelis taklim, taklim itu dari kata a'lam, a'lim, itu konteksnya adalah berbicara tentang pengalaman. Bukan hanya pengetahuan atau informasi atau berita, tidak. Karena pembelajaran paling esensial dalam kehidupan adalah sesuatu yang sudah dialami. Jadi pertanyaannya adalah, apakah syahadat itu hanya dibunyikan? Atau saya mengalami syahadat dan syahadat itu saya ikrarkan, di mana ikrar itu adalah pengingat supaya saya kembali kepada syahadat dan berulang-ulang, itu intinya. Nah, kita akan merubah sedikit paradigma, kebiasaan memang hanya diucapkan. Dan bahkan pengucapannya juga hanya dalam bentuk ritual gitu. Dan lagi-lagi yang otomatis seperti saya gitu, terlahir dari rahim Islam, dianggap sudah bersyahadat dan nggak perlu lagi mengulang-ulang syahadat. Ya itu nggak salah. Tetapi kesadaran bersyahadat itu harus ditumbuhkan. Karena nanti kita akan paham bahwa pengulangan itu penting untuk masuk ke dalam kesadaran. Maka mari kita merubah paradigma dari membunyikan menuju kepada mengalami yang pengalaman itu akan menjadi aplikasi. Sehingga syahadat kita semua bukan hanya membunyikan kalimat, tetapi bagaimana mengalaminya dulu, benar-benar menyaksikan, benar-benar bukan hanya dalam bentuk informasi, tetapi kita akan benar-benar menyampaikan rasa yang sejati bahwa syahadat bukan hanya ucapan. Bagaimana mentransformasikan dari yang dirasa menuju pengucapan? Bagaimana kita akan masuk ke dalam aplikasi syahadat sehari-hari? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Baik. Berbicara tentang saksi, berarti bersyahadat itu adalah menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Nah sekarang kita kembali dulu kepada kesejatian diri kita. Sehingga syahadat ini akan menjadi kebiasaan kita untuk benar-benar mengenali jati diri kita. Oke, kita sudah bahas bahwa diri sejati kita ini esensinya adalah sang ruh. Oke, fitrah kita ini adalah esensinya adalah sang ruh. Di mana sang ruh ini diberikan instrumen berupa jasad, beserta aplikasinya yang disebut dengan yang namanya jiwa. Di mana di dalam jiwa kita, di situ terdapat pikiran, perasaan, emosi, memori, dan ini adalah aplikasi-aplikasi dalam kehidupan kita. Katakanlah paling sederhana, jiwa ini sangat berkaitan dengan ego, gitu intinya. Oke ya, jadi kita renungkan dulu. Diri yang sejati adalah ruh, instrumennya adalah tubuh dan jiwa. Jadi urusan pikiran, perasaan, emosi, dan memori itu adalah bukan fitrah diri kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melatih, memisahkan dan membedakan atau mengadakan jarak antara diri sejati kita dan pikiran, kita akan selalu merasa bahwa pikiran itu adalah diriku. Kita akan selalu merasa bahwa perasaan itu juga adalah diriku. Dan seterusnya. Maka banyak orang yang berputar-putar, terjebak di dalam pikirannya, karena pikiran sifat alamiahnya itu selalu masa depan dan masa lalu. Masa depan dan masa lalu. Dan ketika kita terjebak dengan masa depan dan masa lalu, kita akan sulit untuk hadir di sekarang saat ini. Dan itulah yang akan membuat kita sangat sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, orang yang terjebak di dalam pikiran, dia selalu mencari sesuatu yang belum ada di dalam hidupnya. Dan dia sulit merasa cukup terhadap apa yang sudah ada di dalam hidupnya. Let's say dalam hidupnya udah punya 5, dia pasti nyari yang 10. Dan ketika punya 5 itu dianggap jadi nggak punya apa-apa.
Karena mindset pikirannya udah pengen ke 10. Begitu 10 udah dapat, mindsetnya udah loncat lagi ke 20 dan seterusnya. Maka akan kehabisan waktu dalam menggapai, mencapai, meraih, yang akhirnya waktunya habis tetapi kesadarannya jadi tidak tumbuh. Karena kenapa? Tidak ada jarak antara diri sejatinya dengan pikirannya. Itu baru salah satu contoh. Belum nanti kita berbicara dengan perasaan, emosi, memori, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam konteks bersyahadat di sini artinya apa? Simple, kita akan mudahkan dulu. Orang yang bersyahadat adalah orang yang mampu menyaksikan segala sesuatu yang bukan dirinya. Contoh ya, untuk mudahnya. Kalau kita berbicara tentang subjek diri kita ini adalah sang ruh. Inilah fitrah kita. Inilah yang sering disebut dengan yang namanya kesadaran. Jadi kita ini adalah sang kesadaran sebetulnya. Tetapi kesadaran ini sering dikotori dalam tanda petik, sering diracuni dalam tanda petik oleh yang namanya, let's say paling sederhana adalah pikiran. Maka ketika kita tidak memiliki jarak dengan pikiran, antara kesadaran dan pikiran terasa menjadi satu. Maka ketika saya berpikir buruk, saya akan merasa bahwa diri saya adalah buruk. Maka nanti ada satu statement yang sangat menarik, di dalam satu hadis dikatakan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, kata Allah. Maka kalau dia merasa dirinya susah, merasa dirinya tidak mampu, maka dia akan seperti itu. Maka perubahan hidup itu akan terjadi ketika kita mau merubah cara berpikir kita. Terlebih, dalam konteks syahadat yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita mampu menyaksikan pikiran kita. Bagaimana kita mampu memisahkan antara diri sejati kita dan pikiran kita. Karena sekali lagi, diri sejati dan pikiran itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pikiran tidak mungkin akan aktif kalau tidak ada yang berpikir. Karena pikiran tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak ada yang menggunakan. Oleh karena itu, berbicara masalah syahadat, aku bersaksi, mari kita renungkan bahwa adakanlah waktu dalam keseharian untuk menjarak dengan pikiran kita masing-masing, untuk kita bisa menganalisa diri kita terhadap pikiran kita sendiri. Karena kenapa? Salah satu sifat dari pikiran, dan ini udah pernah kita bahas gitu. Pikiran itu memiliki keinginan untuk menjauh dari kesadaran. Maka semakin kita berkutat di dalam pikiran, semakin jauh dari fitrah. Semakin jauh dari diri kita yang sejati. Karena nanti pikiran akan didominasi oleh yang namanya keinginan. Maka di surat 22 ayat 52 ada bahasa bahwa keinginan itu adalah tempat di mana setan dalam tanda petik melakukan aksinya. Kita sudah bahas ya, setan itu maknanya segala sesuatu yang mau menjauh dari Allah. Segala sesuatu yang mau menjauh dari fitrah atau dari ruh itu sendiri. Oleh karena itu, ketika keinginan ini menjadi Tuhan, dalam tanda petik, ketika kita selalu login di dalam keinginan kita akan sangat tidak mengenal diri. Dan kita akan selalu dibawa ke tempat yang tidak pernah cukup, sulit untuk bersyukur, sehingga kita akan selalu merasa kekurangan. Keinginan dan keinginan itu akan selalu menuju kepada sesuatu yang lebih jauh dari diri kita yang sejati. Nah, oleh karena itu, kenapa syahadat ini akan menjadi penting dalam rukun Islam? Karena ketika kita tidak bisa menyaksikan pikiran kita tidak akan punya kekuatan untuk mengontrol diri. Pilihannya cuma ada dua. Apakah pikiran yang akan mengontrol diri atau diri kita yang akan mengontrol pikiran? 95% saat ini, kenapa sekarang banyak terjadi stres, depresi, anxiety, dan penyakit-penyakit mental yang lainnya? Karena tidak banyak orang yang menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya, karena dia benar-benar membiarkan kesadarannya dikontrol oleh pikirannya itu sendiri gitu. Maka begitu kita mulai lelah menghadapi hidup misalkan, begitu kita mulai merasa bosan, merasa kesal, merasa tidak ada makna gitu. Yang jangan-jangan perasaan-perasaan itu karena memang kita dibawa lari terus oleh pikiran ini, yang kita udah bahas kemarin bahwa pikiran selalu membawa kita menuju kepada alam-alam ilusi, bukan realitas gitu.
Oleh karena itu, dengan kesadaran syahadat ini, bagaimana kita mampu memisahkan setidaknya ini pikiranku dan ini kesadaranku. Di mana keinginanku, di mana kebutuhanku. Karena ketika kita menuhankan keinginan, di situ tidak akan ada pernah kata cukup. Tidak akan pernah ada yang namanya kebersyukuran. Karena nanti kita sadari bahwa hidup ini akan berlaku dan Allah hanya akan menyediakan tempat bagaimana kita butuh. Kebutuhan, bukan masalah keinginan. Nah, artinya aplikasi syahadat dalam keseharian sesederhana, mari kita cek keinginan-keinginan kita. Mari kita kontrol keinginan-keinginan kita. Maka ketika pikiran tidak dapat kita kontrol, otomatis kita juga akan sulit mengontrol hawa nafsu, sulit mengontrol ego, yang pada akhirnya kita akan selalu hidup di dalam dunia ilusi yang sangat-sangat tidak memiliki kebersyukuran. Bagaimana untuk menyelaraskan ini semua? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, sekarang kita dalami konteks syahadat ini dalam rasa gitu ya. Nah, di surat 6 ayat 12, Quran mengatakan bahwa Allah itu memiliki salah satu sifat namanya adalah kasih sayang. Maka kita sebagai percikannya, ruh, sifat alamiah ruh itu adalah kasih sayang. Nah, sebagai contoh, kalau kita berbicara diri kita adalah ruh, kesejatian kita itu adalah penuh dengan kasih sayang. Di mana kasih sayang itu, ciri outputnya adalah kedamaian. Jadi secara sederhana, orang yang bersyahadat selalu tidak terganggu kedamaian di dalam dirinya. Dan hari ini ketika dia tidak menyaksikan pikirannya akan selalu menarik kedamaian itu keluar. Akan selalu memecah kedamaian itu menjadi konflik, menjadi masalah, menjadi hal yang bete gitu ya misalkan. Menjadi sesuatu hal yang membuat hidup jadi tidak nyaman gitu misalkan. Sehingga berbicara masalah kedamaian itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Bahwa kedamaian itu adalah alamiahnya kita itu sebetulnya adalah damai karena kita ini adalah penuh kasih sayang sebetulnya. Tetapi ketika ini tertutup oleh yang namanya ego, katakanlah, tertutup oleh yang namanya keinginan, tertutup oleh yang namanya hawa nafsu, akhirnya ego ini jadi dominan. Maka kenapa kita perlu menyaksikan ego kita? Karena semakin kita menyaksikan ego kita, kita akan mulai mengenal ego itu. Kita akan mulai mengenal pikiran kita. Kita mulai mengenal bahwa oh ternyata saya masih punya perasaan ini, saya masih punya pikiran itu, yang membuat saya akhirnya jauh dari kesadaran ruhaniah kita, jauh dari kedamaian itu, yang akhirnya membuat saya tidak dalam konteks menjalankan syahadat yang sejati gitu. Berbicara tentang syahadat, bersaksi tidak ada ilah selain Allah, bersaksi bahwa saya memiliki sifat-sifat Allah. Dan tentu saja ketika saya memiliki sifat-sifat Allah, salah satunya adalah Rahman dan Rahim, kasih sayang yang membuat kedamaian, di mana bersyahadat adalah selalu belajar menganalisa terhadap hal-hal yang bukan esensi diri kita. Salah satunya adalah pikiran. Sebagai contoh, di surat 46 ayat 13 ini ada kata-kata yang menarik yang kita jadikan parameter dan indikator. Jadi mudah-mudahan lepas ini, syahadat ini bukan hanya jadi upacara gitu, bukan hanya jadi ritual, tetapi jadi kontemplasi gitu. Karena kenapa? Poin penting dari syahadat adalah tetap menjaga kestabilan, kedamaian, dan rasa kasih sayang kita dalam keseharian. Maka nanti dalam sholat, kenapa akhirnya juga salam kanan dan salam kiri, damai kanan dan damai kiri gitu. Maka nanti kita mengerti juga bahwa semua ritual bukan hanya olahraga, tetapi transformasi kita supaya jadi manusia-manusia yang lebih sadar. Nah, sebagai contoh, ketika kita tidak punya kesadaran dan memisahkan antara kesadaran sejati dan keinginan, kita akan menganggap bahwa kita harus melakukan A, harus melakukan B karena adanya hawa nafsu. Sebagai contoh, saya mengharuskan diri untuk menjadi orang sukses dengan mematok kesuksesan harus punya uang 10 miliar gitu misalkan. Sebelum uang itu ada di tangan saya akan terus merasa kurang.
Meskipun mau punya 100 juta, 200 juta, 300 juta, tetapi karena mindsetnya sudah mematok, mengkonsepkan, memprogramkan bahwa sukses itu adalah 10 miliar. Berarti di situ ada ekspektasi. Gitu ya. Berarti di situ ada ekspektasi. Dan di mana kadang-kadang kita yang membuat ekspektasi sendiri, kita yang menyalakan keinginan dan hawa nafsu itu sendiri, tetapi menariknya karena kesadarannya tidak aktif, yang kita salahkan adalah faktor eksternal. Terkadang kita banyak menyalahkan faktor eksternal yang membuat saya tidak menjadi lebih bahagia. Yang akhirnya apa? Saya bisa merasa dan saya bisa mengatakan bahwa saya tidak bahagia gara-gara kamu gitu misalkan. Artinya apa? Saya menyerahkan remote kontrol kebahagiaan saya di orang lain. Artinya saya tidak punya kekuatan terhadap diri sendiri. Yang akhirnya semua kebahagiaan itu diukur oleh materi misalkan dengan miliar-miliar tadi, diukur dengan gelar dan jabatan. Disitulah konteks syahadat sedang tidak berlaku. Karena ketika kita ter-attach, ketika kita melekat kepada sesuatu, yang akhirnya sesuatu itu menguasai diri kita, dan yang paling sederhana itu biasanya materi. Entah itu uang, entah itu jabatan, apapun yang kaitannya dengan ego, keinginan, kepemilikan, itu yang akan membuat syahadat kita justru malah melemah. Maka dengan membunyikan ulang-ulang syahadat, ketika tidak merubah kesadaran kita untuk melepaskan dari faktor-faktor materi, di situ syahadat tidak akan menjadi syahadat yang esensial. Nah, oleh karena itu, mari kita selami dan mulai renungkan lebih dalam lagi. Di surat 32 ayat 9, ada statement yang sangat-sangat esensial bahwa aku tiupkan ruhku. Sekali lagi, diri kita yang sejati itu adalah kasih sayang. Sang kesadaran itu selalu ada dalam konteks yang namanya kasih sayang, kedamaian. Maka menjaga syahadat artinya adalah menjaga kedamaian diri. Dan kedamaian diri ini tidak bisa diganggu-gugat oleh faktor eksternal sebetulnya, kalau kita tidak mengizinkan. Kita tidak mungkin sakit hati kalau kita tidak mengizinkan diri kita sakit hati. Kita tidak mungkin kecewa kalau kita tidak mengizinkan diri kita kecewa. Berarti saya kecewa, saya sakit hati, saya tidak bahagia, itu karena syahadatnya tidak dalam bentuk aplikasi. Karena penyaksian terhadap diri sejati itu sedang tidak terjadi. Maka semoga dengan kesadaran syahadat ini, kita mengambil semua kekuatan yang sejatinya adalah kekuatan diri kita, yang terkadang dikalahkan oleh faktor eksternal, dikalahkan oleh nominal, dikalahkan oleh materi, dikalahkan oleh jabatan, penilaian, apapun itu, yang membuat dan mengusik diri kita dari kedamaian. Jadi pada dasarnya, siapa yang bersyahadat, dia akan selalu berdamai, dia akan selalu menjaga kedamaiannya, dan kedamaiannya tidak pernah direnggut oleh faktor eksternal apapun. Oleh karena itu, marilah menjaga syahadat kita, agar diri kita selalu di dalam kedamaian. Semoga bermanfaat, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.